Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-136. Kali ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan judul perikop, Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin dan menuntun kami oleh kuasa Roh-Mu. Urapi hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang lumayan cukup menarik di sini ya, Injil Markus ini tidak terlalu panjang lebar ya kalau memaparkan sudut pandangnya. Mungkin karena ia tidak melihat si detail murid yang lain ya. Seperti itu saudara ya. Jadi penceritaan dari sudut pandang Injil Markus ini tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu detail seperti yang lain. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Saya mau memberikan gambaran kepada saudara semua bahwa Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis ya. Dia yang dinubuatkan dari perjanjian lama, dari nubuat para nabi, khususnya kitab Yesaya, yang berkata bahwa ada suara yang berseru di padang gurun yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias ini. Yang dimaksud oleh kitab Yesaya ialah mengacu kepada Yohanes Pembaptis, saudara ya. Memang Yohanes Pembaptis ini seperti renungan kita yang sebelumnya, dia dikatakan datang di dalam roh dan kuasa Elia. Dan tampilannya pun seperti Elia, saudara ya. Kenapa ia ditangkap? Ya, kenapa ia ditangkap? Salah satu alasannya ialah karena saudara perhatikan bahwa nabi itu tidak ada yang tidak bikin masalah. Ya, sekali lagi di dalam sejarah Alkitab, sejarah bangsa Israel, hampir selalu nabi yang sejati itu akhir hidupnya atau kehidupannya lah, nggak usah ngomong akhir hidup, kehidupannya tuh nggak enak. Karena ia selalu diperhadapkan dengan keadilan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang murtad berbalik daripada Tuhan, bangsa yang serong hatinya. Nabi-nabi ini biasanya akan menyuarakan kebenaran Tuhan, pesan Tuhan yang keras, termasuk penghukuman dibawa melalui nabi-nabi ini kepada pemimpin bangsa, ya bisa dikatakan raja-raja di masa itu, yang hatinya membelot daripada Tuhan yang suci, yang kudus, dan beralih kepada ilah-ilah sesembahan dewa-dewi dari bangsa lain, saudaraku ya. Jadi hampir selalu nabi ini diperhadapkan dengan yang namanya ya pedang, penganiayaan. Kebanyakan diantaranya nabi itu mati, dibunuh. Di dalam perjanjian lama itu kebanyakan ya nabi akan sangat lantang berseru dosa, dia katakan dosa, salah dia katakan salah ketika ia harus menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan. Kalau ia berkata dosa, kalau ia berkata salah, dia membawa pesan Tuhan. Ya saudaraku, dan orang yang ditegur itu sadar, bertobat, maka Tuhan pasti akan membelas kasihani, mengampuni. Sama seperti kasus Yunus ya, diutus ke Niniwe. Dia membawa pesan Tuhan yang keras sekali.
mengenai pertobatan. Tetapi bangsa Niniwe akhirnya bertobat. Karena mereka bertobat dan memaklumkan, istilahnya menyatakan pertobatan mereka dengan cara berpuasa. Bukan hanya manusia saja, sampai ternak peliharaan pun berpuasa. Akhirnya Tuhan mengampuni ya bangsa Niniwe. Ya setidaknya waktunya diundur lah. Karena pada akhirnya tetap terjadi yang namanya Tuhan menghancurkan Niniwe, tetap terjadi kemudian. Tetapi generasi yang minta ampun ini diampuni oleh Tuhan. Diperdamaikan oleh Tuhan. Nah, ini gambaran. Di dalam perjanjian lama juga kan banyak saudaraku ya. Nabi-nabi yang setia kepada Tuhan dan menyuarakan isi hati Tuhan, menegur pemimpin, menegur raja-raja. Dan mereka dibenci oleh pemimpin, mereka terancam hukuman mati, mereka diancam ditangkap, dianiaya. Syukur-syukur kalau mereka masih tetap dibiarkan hidup. Ya, tapi biasanya mereka akan disiksa, dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap melawan titah raja, melawan pemerintah. Nah, ini nabi kuat sekali. Ini juga alasan kenapa Yohanes Pembaptis akhirnya ditangkap ya. Saudara tentu tahu beberapa ayat di dalam perjanjian baru dalam Injil ya, dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis dengan lantang berani menegur Herodes ya, Raja Herodes pada waktu itu yang menguasai wilayah itu ya. Jadi tidak heran dia akhirnya ditangkap saudaraku ya. Karena pengaruhnya lumayan besar. Ya. Orang-orang kan berjaga-jaga ya, ada kaum pemberontak. Salah satunya ialah kaum Zelot. Zelot itu kan artinya pisau ya, kalau tidak salah yang disembunyikannya di balik jubah ya. Jadi kaum pemberontak ini menggunakan cara-cara yang kotor seperti itu, mereka bisa diam-diam membunuh prajurit atau orang-orang Romawi pada waktu itu. Ini kaum Zelot saudaraku ya. Jadi pengaruh daripada Yohanes Pembaptis ditakutkan akhirnya menggerakkan yang namanya pemberontakan secara massal besar-besaran. Yesus pun sedang diawasi karena ia begitu berkarisma. Orang-orang lokal pun menaruh harapan loh kepada Yesus bahwa dia akan menegakkan kerajaan Israel seperti masa jayanya Raja Daud dan Salomo, saudaraku ya. Akhirnya singkat cerita Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan kemudian dilanjutkan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mungkin ini juga satu bagian ya, bahwa Yohanes harus menjadi semakin kecil dan Yesus harus menjadi semakin besar. Ini juga bisa menjadi satu contoh bagi kita. Yohanes Pembaptis ini menggambarkan pendahulu, ya. Senior kata orang kalau zaman sekarang. Bapak rohani atau kakak rohani di gereja. Harusnya memang seperti itu. Saya banyak melihat, maaf ya, dalam gereja-gereja tuh jarang sekali terjadi yang namanya pemuritan yang sejati. Pemuritan sampai akhirnya seperti Elia ya melahirkan Elisa. Seperti itu jarang. Musa melahirkan pemimpin yang berikutnya yaitu Yosua. Sangat jarang sekali ya, karena yang tua-tua ini banyak kali mereka tidak mau kehilangan kemuliaannya. Mereka harusnya mempersiapkan ya generasi penerus, suksesor, tapi alih-alih mempersiapkan mereka justru pengen selalu jadi ujung tombak, pengen selalu menjadi yang utama, padahal sudah tua ya. Yohanes Pembaptis harus rela dikecilkan oleh Tuhan dengan cara ya itu dia tadi, pelayanannya akhirnya ditangkap supaya Yesus yang mulai berkarya. Ya, saudaraku ya, banyak orang-orang yang secara rohani mereka adalah tua-tua. Mereka seharusnya membina, kemudian memberikan tongkat estafet kepada penerusnya. Mereka nggak mau. Mereka pengen tetap jadi yang utama. Ya banyak pendeta-pendeta, maaf kata lah ya, pastor ya, tetap pengen jadi yang utama. Akhirnya ketika masa tuanya mulai aneh-aneh kelakuannya. Mulai jatuh dalam dosa, mulai jatuh dalam hawa nafsu. Kenapa? Karena mereka menyangkali panggilan mereka. Sebenarnya mereka sudah waktunya untuk retire ya, pensiun, dan mulai percayakan kepada generasi yang berikutnya, estafet itu. Pelayanan itu seperti itu. Banyak orang
yang akhirnya nggak jadi seperti itu. Kalau Yesus kan, gambaran dari Yesus kan memuridkan 12 orang muridnya. Yang akhirnya dari 12 murid ini memuridkan lebih banyak lagi, bahkan ribuan orang. Bahkan sampai ujung bumi hari ini. Dimulai dari 12 murid. Saya ingat juga dulu zaman saya baru bertobat melayani Tuhan, saya bersyukur punya bapak rohani yang tidak egois, membagi ilmu, membagi wawasan, pengetahuan, pengalaman. Sehingga pada waktu itu saya ingat ada begitu banyak orang yang dilayani. Dalam satu hari bisa ada puluhan, bahkan sampai ratusan orang minta mohon didoakan, dilayani, baik di rumah sakit, di rumah, di mana-mana seperti itu. Jadi pemimpin kami pada waktu itu memang mendidik anak-anak muda dalam kesungguhan di dalam pelayanan. Dia membekali seperti Yesus membekali murid-muridnya. Nah dari situ saya akhirnya belajar melayani, belajar mendoakan orang sakit, belajar mendoakan orang kesurupan, belajar melayani firman, belajar menyampaikan firman supaya orang menerima Yesus. Dan banyak lagi kita diajar. Ilmunya itu tidak lalu ditahan karena aku pengen jadi yang utama. Pemimpin kami tidak pernah berpikir seperti itu. Saya ini harus jadi yang utama, harus saya yang kelihatan. Enggak. Dia memberikan kepercayaan kepada anak-anak rohani. Padahal saya ingat pada waktu kita masih muda ya. Saya waktu itu masih kuliah. Baru masuk kuliah. Sudah dipercayakan. Pelayanan saya bersyukur punya bapak rohani yang tidak egois seperti ini. Sehingga akhirnya dia menelurkan. Ya, bahasa saya mengimpartasi, menanamkan roh dan spirit pelayanan itu ke dalam kehidupan anak-anak rohaninya. Dia tidak ingin jadi ujung tombak semata. Ya, beda sama kebanyakan, ya maaf ya, saya tidak menghakimi, mungkin oknum lah, tapi oknumnya banyak nih ya. Tidak mau memuridkan yang benar seperti ini, tidak mau memberikan kepercayaan melayani seperti ini. Yang justru membuat saya miris ialah justru orang-orang kaya. Katakan anggota dewan, atau yang keluarganya punya nama terkenal, terahnya terkenal, marganya terkenal di kota ini. Atau yang punya pengusaha yang punya banyak usaha yang besar, katakan dia punya SPBU berapa unit di daerah sini. Mereka dengan mudahnya diangkat melayani menjadi pastor karena kaya, karena dekat, karena punya akses. Sementara orang-orang yang murni melayani dan gak kaya, jauh dari pelayanan. Jauh dipercayakan pelayanan. Padahal mereka orang yang setia. Kenapa? Karena gak punya uangnya. Ini kalau di gereja gak punya uang, kalian gak bisa jadi orang yang dekat dengan gembala. Sorry aja hari ini ya. Tapi ya puji Tuhan Yesus gak seperti itu, saudaraku. Dan saya bersyukur punya bapak rohani, mendiang bapak rohani kami yang gak seperti itu. Dia melegitimasi pelayanan kepada setiap kami, mempercayakan. Bahkan dia mempercayakan pelayanan, beberapa pelayanan di bank, di kantor. Tidak segan-segan dia mempercayakan saya khotbah pada waktu itu. Padahal saya masih cukup muda, tapi beliau menilai bahwa saya cukup kompeten untuk melayani seperti itu. Tidak lantas ia menguasai seluruh pelayanan untuk dia, enggak. Dan justru ketika kami dipercayakan melayani itu, kami akhirnya cakap di dalam pelayanan. Saudaraku ya. Beda sama orang-orang yang pengen tetap jadi ujung tombak. Gak akan kuizinkan kamu melayani khotbah, nanti kamu yang lebih kelihatan. Ada yang seperti itu, banyak yang akhirnya seperti itu. Mencegah murid-muridnya melayani, nanti figurnya nih ketutup ini, nanti orang lebih menyukai pengkhotbahnya. Itu adalah pikiran-pikiran picik. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus menjadikan gereja itu kerajaan sih ya? Akhirnya bukan orang-orang kompeten yang diangkat untuk menjadi pemimpin, tetapi sekarang ini kecenderungannya tuh anak secara darah dan daging. Padahal nggak punya kapasitas. Tapi karena ini kan kerajaan saya, ini adalah gereja saya founding father-nya. Jadi kalau ada orang yang harus menjadi pemimpin, ya itu mesti anak saya. Padahal banyak yang lebih punya kapasitas dan kompetensi yang jauh lebih murni, jauh lebih baik. Tapi karena bukan anak, ya nggak bisa.
Nah, ini menyedihkannya gereja hari ini, saudaraku ya. Ini adalah sebuah bentuk kritik dari saya pribadi. Tapi saudara boleh uji apa yang saya sampaikan. Apakah lahir dari iri hati? Enggak. Enggak, saudaraku. 100%. Saya adalah orang yang sudah berkecimpung lama di dunia pelayanan dan saya tahu dapurnya pendeta. Saya tahu apa itu murni dan enggak murni. Saya tahu apa itu penipu di dalam pelayanan dengan orang-orang yang betul-betul tulus dalam melayani. Ya, saya punya idealisme. Saya bisa menilai. Saya cukup dewasa untuk menilai hal seperti itu. Ya, jadi masa bodoh dengan apa yang orang pikirkan gitu ya tentang saya atau apa yang saya sampaikan ya. Reputasi saya cukup baik saudara ya dalam pelayanannya sejauh ini ya. Selain beberapa karakter saya yang buruk, saya harus akui itu di hadapan Tuhan memang busuk saudaraku ya. Nah, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi waktunya telah genap. Apa maksud Yesus waktunya telah genap? Karena kedatangan Yesus itu memang menyatakan ini loh waktunya sudah digenapi. Nubuat-nubuat dari perjanjian lama, nubuat dari para nabi, dari kitab-kitab sejarah, semuanya menunjuk kepada Mesias. Dan ini waktunya, kata Yesus, sudah genap. Waktunya telah genap. Sang Firman itu datang menjadi manusia untuk menggenapkan rencana Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat, ya. Kerajaan Allah dulu jauh, iya, jauh. Tapi di mana Yesus datang, dia membawa otoritas kerajaan Allah. Makanya dia bisa berkata kerajaan Allah sudah dekat. Karena ia datang, dia adalah Allah itu sendiri. Ketika ia datang ke dunia, ia membawa otoritas kerajaan Allah. Ya, kalau dulu orang kesulitan, saudaraku. Orang kesulitan. Boro-boro masuk ke dalam kerajaan Allah gitu ya. Melihatnya saja sulit. Tanpa kesucian, tanpa kekudusan, ada jembatan yang tidak terselami gara-gara dosa. Ada jarak yang tidak bisa ditempuh. Karena kita ini sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada jalan untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaannya, masuk dalam hadiratnya itu tidak ada. Tapi Yesus berkata kerajaan Allah sudah dekat. Karena ia sendiri yang mengatakan itu. Dia sedang mendekatkan diri kepada milik kepunyaannya, kepada ciptaannya. Dia yang ingin memperbaharui kembali. Makanya Yesus kemudian berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus dengan lantang berkata, dia satu-satunya jalan loh. Kebenaran dan hidup. Ini adalah sebuah fakta, saudaraku ya. Kemudian dia berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, pertobatan ini adalah seruan lanjutan dari Yesus. Melanjutkan apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berseru bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus berseru bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita meluruskan pemahaman kita dulu. Injil itu apa? Apakah Injil itu bicara soal kitab? Sebenarnya enggak. Injil itu artinya kabar sukacita, kabar baik. Jadi pada waktu Yesus berkata percayalah kepada Injil, ia sedang berbicara percayalah kepada Dia. Karena hakikat dari Injil itu ialah berita sukacita. Tuhan sedang memberikan saudara dan saya jalan keselamatan, yakni melalui Yesus Kristus. Itu adalah kabar sukacitanya. Karena setiap makhluk menderita karena dosa. Semua makhluk merana. Manusia menderita oleh karena keterpisahannya dengan Tuhan. Dan sekarang Yesus berkata, percayalah kepada Injil, kabar sukacita ini. Bahwa Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Itu bicara Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Anaknya yang tunggal satu-satunya. Tuhan yang menjadi manusia ya Yesus saja. Saudara ya, dia menjadi daging untuk menyatakan keselamatan kepada setiap kita. Bertobatlah. Siapa yang perlu bertobat? Oh, mereka yang ada di penjara.
Oh, mereka yang hidup dalam kehidupan kelam, di diskotik, di dunia malam, yang hidupnya bergelimpangan dosa. Saudaraku ya, saudara sebutkan di dunia prostitusi, lokalisasi, di dunia orang-orang pakai narkoba, mereka perlu bertobat. Tapi benarkah seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara berpikir seperti itu, maka akan ada pembenaran dalam hati saudara. Dan saudara merasa bahwa aku cukup baik. Aku tidak perlu bertobat. Aku ini orang baik, aku rajin ke gereja. Aku menghormati orang tua, aku percaya kepada Tuhan, aku berdoa. Kalau saudara mulai menggunakan alasan atau dalih itu untuk menolak pengakuan saudara untuk bertobat, maka saudara akan mati dalam dosa-dosa. Karena apapun kebaikanmu, itu tidak akan pernah bisa membasuh dosamu yang terlanjur pekat. Dosa saudara itu tidak akan tercuci oleh apapun juga selain oleh darah anak domba Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, sekalipun secara moral saudara kelihatannya baik, secara moral saudara kelihatannya alim, rajin beribadah, berbakti. Tapi saya mau kasih tahu, yang paling utama ialah masalahmu bukan cuma dosa, turunan, tapi keterpisahanmu dengan Tuhan. Saudara terpisah karena saudara membawa kutuk dosa dalam hidupmu, yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Manusia rohanimu tuh mati. Keterpisahan itu membuat engkau sulit memahami dan mengerti Tuhan. Maka saudara harus bertobat. Apa yang saudara akui? Aku berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun saudara berpikir saudara orang baik, orang lain berkata, oh dia baik. Enggak, kebaikanmu tidak akan pernah bisa menyelamatkan engkau. Engkau harus mengakui dosamu, maka engkau akan beroleh kasih anugerah. Siapa yang percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus telah mati dan menebus dosa, maka saudara pasti akan diselamatkan, diampuni, diselamatkan. Itulah iman kita. Kalau bisa karena kebaikan, kalau bisa karena amal ibadah, kalau bisa karena pemberian sedekah, saudara diselamatkan, ya maka Yesus tidak perlu harus mati loh di atas kayu salib. Kenapa Yesus harus mati? Karena memang tidak ada keselamatan, tidak ada jalan lain. Hanya percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang kekal itu. Maka kalau berita Injil ini bisa didengar di mana-mana, lebih-lebih melalui sosial media, platform YouTube dan lain sebagainya, maka ini adalah bukti bahwa keselamatan itu memang hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus, Tuhan yang sejati. Saudara jangan salah paham ya dengan berita Injil ya. Memang Injil itu dikatakan surat-surat Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dikatakan Injil. Tapi sebenarnya Injil itu sendiri artinya kabar atau berita sukacita. Kenapa? Karena keempat surat ini menceritakan tentang lahirnya, karya dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus, Sang Mesias yang dinubuatkan. Ini sebabnya dikatakan Injil. Jadi beda sama konsep, ya jangan saudara percaya sama konsep orang-orang di luar kekristenan yang berkata bahwa Injil itu adalah sebuah kitab yang diturunkan dari sorga oleh Tuhan kepada Nabi Isa atau Nabi Yesus. Itu bukan konsep kekristenan. Tidak ada, Yesus tidak diturunkan kitab. Yesus tidak diturunkan Injil. Injil itu adalah tulisan dari rasul atau murid Yesus yang menceritakan karya dan perbuatan Kristus selama ada di dunia ini. Kenapa harus ada 4? Karena ada dwi ganda saksi, prinsip orang Yahudi. Sekali lagi, Alkitab kita ditulis di dalam sudut pandang orang Timur Tengah, khususnya bernapaskan Semitik, Israel, Yahudi, Ibrani. Jadi kental dengan tata krama dan aturan-aturan, kental dengan budaya Semitik.
Jadi kalau ada pendeta-pendeta pastor yang sok tahu dari timur, dari barat khususnya ya, dari negara-negara maju, dari Eropa, dari Amerika, mereka kebanyakan berasumsi tanpa menyelidiki asal usul ayat Alkitab itu ditulis dari sudut pandang, dari pikirannya orang Yahudi yang sangat khas dan harus dipahami dari sudut pandang itu juga. Gak bisa seenak perut kita berasumsi sama seperti orang-orang Indonesia yang mengaku apologet agama sebelah menyerang kekristenan. Mereka menggunakan asumsi dari sudut pandang pikiran orang zaman sekarang, dari pikiran orang Indonesia. Tapi mereka tidak belajar bagaimana sudut pandang orang Yahudi yang menulis Alkitab itu orang Yahudi. Nafasnya itu orang Yahudi, murid Yesus itu. Maka harus dipahami dari situ juga. Sekali lagi saya katakan, Injil itu bukan kitab yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Isa, bukan. Injil itu adalah tulisan dari rasul, murid-murid Yesus yang menceritakan tentang karya dan perjalanan Kristus selama menjadi anak manusia. Kenapa ada 4? Sekali lagi karena atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dinyatakan sah. Ini ada 4, saudaraku ya, sempurna dari 4 sudut pandang. Sama seperti ketika orang melihat dari 4 sudut pandang itu akan menjadi perfecto, sempurna sekali, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semoga saudara mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Ayatnya memang pendek tetapi pembahasannya panjang lebar sekali. Bapak Ibu Saudara, semoga saudara dicelikan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Mari kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami, dan di kesempatan kali ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mendidik kami, Tuhan. Kami mohon biarlah kebenaran firman ini melekat dalam hati kami. Sempurnakan itu, Tuhan. Mungkin ada hal yang keliru yang hamba sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan itu. Tuhan akan menuntun kami, mengarahkan hikmat dan pengertian kami. Lebih daripada itu, kami mengasihi Engkau, Tuhan. Tolong kami agar kami boleh hidup dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Terima kasih untuk rekomendasi saudara sehingga banyak orang pun pada akhirnya mengikuti channel ini dan bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kita akan bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.